Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan ibu dosen kita, yaitu Ibu Yeyen Hamidah, SPD MPD, mata kuliah Bahasa Inggris ya Bu ya, dari Universitas Telkom, gitu. Betul. Baik Bu, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, saya dari Universitas Negeri Semarang, prodi PGSD kelas 4, ingin mewawancarai Ibu terkait dengan identifikasi masalah yang saya temui di kelas 5 ini Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Mangga, Baik Ibu, siap. terima kasih. Langsung ke pertanyaan ya Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, faktor apa yang dapat mempengaruhi pemahaman belajar matematika peserta didik di kelas 5? Oke, bicara matematika ya, Ya, faktor yang mempengaruhi pembelajaran siswa ya, mata pelajaran matematika. Walaupun saya sebetulnya, fokus pada bidang mata pelajaran bahasa Inggris ya, ya. namun, mungkin saya beberapa kali belajar juga dan, mengenai kurikulum dan juga analisa, peserta didik ya. Jadi kalau saya melihat gitu pada tataran teknisnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi siswa saat mempelajari matematika. Kita tidak bisa menghindari ya bahwa asumsi banyak sekali bahwa matematika itu merupakan, mata pelajaran yang dianggap sulit Iya, gitu ya, betul Bu. gitu ya. Nah, itu mungkin sebetulnya adalah faktornya bisa dari peserta didik sendiri ataupun dari tenaga pendidiknya. Jika kita bicara tentang faktor yang ada pada peserta didik, bisa saja karena tadi asumsi awal mereka sebelum belajar sudah Iya. berspekulasi bahwa matematika itu Wow, sulit gitu gitu ya ya. Bu. Mereka ketika, aduh matematika sebetulnya pada dasarnya ketika kita sudah diciptakan gitu, kita sudah memiliki daya, otak kita itu masya Allah bekerjanya ya pasti kita bisa menyelesaikan atau memahami suatu ilmu apapun itu. Namun asumsi itulah yang menjadi kan peserta kita itu block minded gitu. Jadi dari internal peserta didik mungkin seperti itu. Nah, tapi menurut saya faktor yang kedua itu adalah yang paling besar mempengaruhinya adalah faktor bagaimana pendidik bisa mengaplikasikan metode yang menarik untuk peserta. Jadi Hmm. kalau gurunya menemukan cara khusus untuk mengajar peserta didik secara menarik gitu tentang mungkin mereka lupa bahwa matematika itu sulit. Jadi mereka tertarik. Jadi faktornya bisa internal siswanya ataupun eksternal yang terdiri dari guru atau sekolah gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Ibu. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Ibu ya. Menurut Mhm, Ibu, apa penyebab rendahnya pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran mhm, matematika di kelas 5 mhm. itu Ibu? Oh, kalau ini rendahnya ya, berarti kalau rendahnya mungkin tadi kembali lagi, secara Iya, psikologis mereka sudah takut duluan. Namun saya meyakini bahwa ketika pendidikan itu, kan guru itu adalah ujung tombak pendidikan ya, artinya iya. ketika kita bisa memilih pendidik atau tenaga pengajar yang sesuai di bidangnya dan mereka itu mau untuk belajar, pasti siswa pada akhirnya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan di kelas gitu. Jadi menurut saya rendahnya kemampuan anak atau memahami matematika itu ada pada bagaimana metode untuk mengajarkan karena saya belajar dari kasus misal saya memiliki anak yang sebetulnya dia tidak terlalu suka angka pada awalnya. Namun ternyata ada satu guru di sekolahnya yang mengaplikasikan satu metode yang menarik sekali. Jadi membuat dia itu tidak merasa belajar angka gitu, tapi belajar konsepnya. Jadi matematika itu konsepnya seperti apa gitu. Seperti Jadi itu sih. membuat yang lebih menyenangkan ya Bu ya? Iya. Betul betul betul. Baik, berikutnya Ibu ya, menurut Ibu, apakah seorang guru itu perlu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, yang dikenal sekarang istilah diferensiasi gitu ya Bu ya? Mhm. Oke. Saya selalu meyakini bahwa seyogianya ya setiap pendidik itu harusnya bisa mengidentifikasi semua kebutuhan peserta didiknya bahkan di awal masa pelajaran gitu ya, masa pembelajaran. Artinya bahwa ketika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa, kita tahu dong ya strategi apa yang cocok digunakan gitu, Iya. apa yang bisa kita lakukan, bagaimana agar akhirnya apa ya, tujuan pendidikan itu tercapai gitu. Itu pasti yang awal yang utama dilakukan oleh guru itu adalah mengidentifikasi apa saja ya sih yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Oke, baik Bu. Lanjut, pertanyaan nomor 4, menurut Ibu, faktor apa yang perlu diperhatikan oleh guru untuk menganalisis kebutuhan, peserta didik di kelas itu, Bu?
Oke. Kalau kita bicara tentang need analysis ya, artinya bahwa analisa kebutuhan peserta didik kita, maka kita berbicara tentang skill kalau menurut saya. Iya, Jadi, yang terpenting bagi para guru ketika menganalisa kebutuhan peserta didik itu adalah bagaimana mengetahui pada tingkat mana sih kemampuan anak didik kita di kelas tersebut. Contohnya begini saja Bu, misal ketika kita belajar atau mengajarkan matematika, kita tidak bisa menyamakan metode atau cara mengajarkan kita pada si A dan si B jika kita tidak mengetahui leveling mereka, iya. artinya pada taraf mana sih mereka memahaminya. Nah, ketika kita bisa melakukan pemetaan need analysis-nya itu pemetaan skill anak-anak, maka kita mudah, oke, ini adalah peserta yang sudah siap dengan metode pengajaran atau penjelasan seperti ini. Namun ada siswa ini yang saya rasa butuh extra help atau extra support lah ya, butuh bantuan lebih banyak. Jadi yang terpenting ketika kita menganalisa kebutuhan siswa itu adalah bagaimana kita bisa menganalisa skillnya, mapping skillnya, sehingga treatmentnya akan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, baik Bu, sangat jelas. Terima kasih Ibu. Lanjut ya Bu ya, menurut Ibu, adakah keterkaitan sekarang kita berbicara tentang hubungan tentang orang tua ya Bu ya, adakah keterkaitan antara guru dan orang tua siswa, dalam hal berkomunikasinya gitu Bu ya, dalam hal dunia pendidikannya Bu, seperti itu? Oke, absolutely. Kalau saya bisa bilang absolutely lah ya, pasti banget itu. Karena begini, pendidikan itu kan kita tidak bisa 100% berikan pada instansi pendidikan. Artinya kita sebagai orang tua tidak bisa menyerahkan ini terserah saya apapun yang Lepas dilakukan oleh tangan ya Bu sekolah. ya? Ya, itu ya 100% karena pendidikan itu tugas sekolah enggak apa, tapi pendidikan itu adalah an everlasting journey. Artinya anak mau itu di sekolah, kemudian mereka pulang ke rumah, itu akan selalu ada pendidikan di dalamnya ya. Jadi komunikasi orang tua dan sekolah pastinya harus kuat sekali. Apa yang anak-anak lakukan di sekolah, apa perkembangan apa saja atau mungkin ada keterlambatan apa saja di sekolah, itu pihak sekolah harus komunikasikan dengan orang tua. Jadi orang tua tahu dan mereka bisa melakukan treatment yang sesuai di rumah. Begitupun dengan apa yang terjadi di rumah. Kadang anak ada dua karakteristik ya. Kalau di rumah misal manis sekali ternyata pas ke sekolah berbeda. Nah itu kan harus ada sinkron ya komunikasi orang tua dengan sekolah. Apa yang membuat hal itu terjadi. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting sekali. Terlebih kita ya, perlu memperhatikan perkembangan mereka seperti itu. Iya, baik Bu. Tapi Bu, dalam kenyataannya Hmm, orang tua ya, apalagi di hmm, lingkungan sekitar sekolah saya itu, hmm, hmm, lebih cenderung cuek ya Bu ya, seperti itu. hmm, Mungkin Ibu hmm, memiliki tips atau, saran untuk hmm. membangun hubungan guru beserta orang tua itu lebih harmonis atau lebih dekat seperti itu Bu? Mhm, mhm. Memang betul ya, banyak sekali ya ini kasus yang sering kali terjadi. Iya, Kadang misalkan karena orang tua tuh cuek, mungkin ada orang tua yang merasa bahwa ya udahlah sudah didaftarkan ke sekolah jadi terserah sekolah iya, gitu ya. Ada juga mungkin orang tua yang terlalu sibuk juga misal iya, sampai tidak untuk memastikan anaknya belajar dengan baik dan benar atau tidak gitu ya di sekolah. iya, Kalau menurut saya pertama itu adalah saya selalu percaya bahwa komunikasi itu harus dilakukan secara terstruktur. Artinya ketika awal tahun ajaran baru itu adakan pertemuan orang tua dengan pihak sekolah. Artinya sekolah harus menjabarkan bahwa tujuan capaian pendidikan di mereka itu seperti apa, membentuk anak dengan generasi karakteristik seperti apa gitu ya. Itu disampaikan kepada orang tua. Kadang orang tua itu kan tidak tahu, tidak semua orang tua itu bergerak di bidang pendidikan, misal iya, atau orang tidak semua tahu bahwa psikologi anak itu penting atau bagaimana ya. Jadi disampaikan di awal. Kenapa harus di awal tahun ajaran baru? Karena memang itu nanti akan mempengaruhi ke depannya. Kita akan mengacu kepada kurikulum, kemudian capaian tujuan pendidikan di instansi tersebut, sehingga ketika di tengah jalan ada sesuatu yang missing nih dari satu peserta misal, kita bisa mengingatkan kembali orang tuanya terkait dengan tujuan awal gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah perjalanan harus ada komunikasi yang intens dengan orang tua. Bentuklah forum orang tua yang ada representatif atau perwakilan dari setiap angkatannya kah atau mungkin di setiap kelasnya. Jadi ketika komunikasi orang tua dengan sekolah itu harmonis, menurut saya itu tidak sulit ya. Yang sulit adalah ketika
sekolah kecenderungan tidak memperhatikan pastoral education ini, artinya pendidikan yang melibatkan orang tua. Sekolah merasa bahwa anak sudah masuk ke sekolah, sekolah yuk dadah, setelah itu silahkan kembali lagi ke rumah, bukan tugas saya. Nah, itu yang sulit adalah sehingga menemukan titik sambungnya itu, karena sekolah merasa, ya kan sudah di sekolah sudah selesai. Padahal semuanya harus saling Tanggung jawab ya. berkesinambungan gitu, seperti itu sih, Bu. Luar biasa, Bu. Mudah-mudahan bisa saya terapkan di sekolah saya, di kelas saya khususnya, Bu, ya. Baik, Bu, lanjut ke model-model pembelajaran. Menurut Ibu, Mhm bagaimana guru dapat mengembangkan model pembelajaran? mhm Apa yang harus guru lakukan gitu, Bu, untuk mengembangkan model mhm. pembelajaran itu? Nah, ini menarik sekali ya. Ini tentang teacher education ya, artinya bahwa pendidikan para guru. Jadi para guru itu untuk mengembangkan model pendidikan menurut saya, yang pertama yang paling mendasar itu harus ada kemauan dulu nih, bener gak? Iya, betul betul. Saya saya mengajar apakah hanya sekedar transferring knowledge atau mentransfer ilmu saya aja Iya. atau betul niat anak untuk paham konsepnya gitu ya. Jadi menurut saya diluruskan dulu niat para guru, kalau memang masih ada yang cenderung melenceng nih diluruskan kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan model pendidikan, yaitu pastinya dengan selalu banyak membaca, update, mengikuti training ya, pelatihan-pelatihan karena sekarang dengan perkembangan teknologi aduh Bu, gitu ya, teknologi itu benar-benar sangat membombardir anak didik kita dan merugilah kita para guru yang tidak mencoba membuka mata dengan perkembangan teknologi dan tidak memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi menurut saya kalau kita ingin mengembangkan model pastinya dari diri kita, kemudian kita menambah ilmu pengetahuan kita dan yang selanjutnya adalah kita harus bisa menganalisa kebutuhan si murid tadi. Si Artinya ketika murid memang membutuhkan misal let's say lah banyak di antara kita yang mengajar di tempat-tempat yang mungkin koneksi internet juga terbatas ya. Nah, itu juga kan kita harus bisa menganalisa model dan memilih model yang sesuai dengan karakteristik, kultur atau kondisi siswa di suatu lingkungan tersebut gitu sih. Oke, baik, Bu. Oke, sangat luar biasa Ibu. Berikutnya Bu, menurut Ibu bagaimana sih guru ini harus memilih model-model pembelajaran yang cocok kiranya digunakan di kelas 5 ini khususnya Bu? Oke, jadi untuk memilihnya agar sesuai ya. Iya, agar Sekali sesuai lagi dengan segala, kebutuhannya. betul betul betul. Iya Bu, kalau menurut saya tadi ya, yang pertama adalah sudah melakukan need analysis belum? Kalau belum melakukan need analysis itu. Need analysis itu kan bisa dilakukan melalui survei, kuesioner ya, Iya, atau misal juga bisa bisa interview ke anaknya langsung. Kalau kelas 5 saya rasa sudah bisa TikTok ya komunikasinya. Jadi kira-kira, ya bahasa anak-anak lah, misal disampaikan dengan, "Kira-kira mau belajar apa saja nih? Di matematika tuh maunya apa? Apa aja yang pernah?" Ya banyaklah sekali bisa kita coba cari metode interview pada anak gitu ya, tidak terlalu serius juga tidak apa-apa. Artinya, kalau kalau kita mengambil salah satu teori disebut backward design, Bu, kalau pernah dengar ya ada backward design. Jadi desain yang kita harus bisa menganalisa dulu, kemudian kita determine, kemudian kita identify. Artinya kita harus bisa menganalisa nih kebutuhan si anak apa saja. Eh, kita ngerti karakteristiknya di lingkungan tersebut. Si anak ini akses internetnya mudah gak? Mereka gadget literate gak? Terus mereka suka nggak sih kalau kita pakai teknologi atau kecenderungan anak-anak yang sukanya tradisional gitu ya? Oh saya mah sukanya outdoor, saya nangkep nih Bu kalau misalkan suka belajarnya di luar, alam terbuka. bebas kan beda-beda. Nah, itu tergantung pada kita melakukan need analysis atau tidak. Jadi, kembali lagi ketika guru sudah melakukan need analysis, maka guru akan mudah memilih metode mana yang paling bisa dia Oke Bu, baik Bu, sangat dipahami ya Bu ya. Baik berikutnya Bu, membahas tentang literasi numerasi, memang sebenarnya untuk guru atau dunia pendidikan itu hal yang biasa ya Bu ya. Tapi mhm, di beberapa tahun ini diperkenalkan di dunia pendidikan khususnya di SD, ada istilah mhm, numerasi literasi. Nah, menurut mhm. Ibu, apa itu penting numerasi literasi itu bagi pengenalan kepada siswa-siswa seperti siswa di SD seperti itu, Bu? Menurut saya pasti penting sekali ya, karena ya kita tahu lah ya bahwa literasi itu kan tidak hanya terkait dengan kemampuan anak untuk membaca ya, Iya, tapi menganalisa tulisan, informasi, kemudian mereka bagaimana membuat konsep gitu kan.
karena pendidikan SD itu adalah jenjang pendidikan yang sebetulnya kita katakan bahwa dia foundation ya, membentuk dasar awal pola pikir siswa. Nanti ketika mereka ke jenjang lebih tinggi itu kita ditentukan oleh pola mereka di awal nih, bagaimana Mhm. guru di tingkat dasar pendidikan dasar itu bisa membentuk pola yang sesuai. Nah, literasi numerasi itu penting banget karena menurut saya nanti kan anak-anak akan bisa menganalisa mana yang betul, mana yang tidak kalau terkait Iya, dengan literasi. Ketika anak tidak dibangun literasinya, biasanya mereka akan menerima pesan yang nyampai ke mereka ya udah as it is gitu iya. ya udah kayak gitu aja gitu. Mereka akan makan gitu. Tapi ketika kita meningkatkan kemampuan literasi mereka, mereka pasti akan analisa dong, "Ini bener gak ya? Coba lihat lagi." Dan akhirnya mereka membuat konsep sendiri dan itu sesuai dan jadi menurut saya penting sekali dan Oke, ya kalau kita bicara numerasi pasti kita mengajak anak-anak untuk lebih berpikir logis, berbicara iya. data, angka ya, Mhm. bukan hanya matematika gitu sih kalau menurut saya penting banget. Oke. Baik, Bu, memang itu penting ya, apa, siswa SD itu menjadi dasar ya, seperti itu. Mhm, Lalu, Bu, menurut Ibu bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi itu? Sedangkan yang saya alami itu di sekolahan ya, Bu, ya, untuk mhm membaca mhm saja anak-anak itu kadang susah ya, Bu, ya, jenuh atau mhm, membacanya disuruh membaca cepat tanpa memahami apa isi bacaan itu, Bu. betul. Nah ini menarik sekali menarik sekali. Jadi saya pernah belajar di, jadi gini, saya pernah berkesempatan belajar di US, di Amerika. Apa yang diterapkan oleh Amerika, kurikulum ataupun strategi pendidikannya dengan di Indonesia itu adalah dari sisi, tingkat literasinya. Di sekolah-sekolah di Amerika itu, mereka memiliki perhatian yang penuh terhadap perpustakaan. Artinya perpustakaan itu bukan cuman buku, kadang-kadang kalau di kita banyak sekali perpustakaan yang bukunya sampai berdebu ya. Iya, betul, Bu. Kalau kalau pendidikan kurikulum pendidikan di Amerika itu mereka menghidupkan suasana perpustakaan. Kalau menurut saya, Iya, PR terbesar sekolah itu adalah bagaimana menghidupkan untuk meningkatkan daya literasi anak-anak ya, iya, Bu. bagaimana menghidupkan perpustakaan itu memiliki program-program yang kayak tidak membuat anak tuh merasa, "Aku harus baca, aduh kemonde," gitu ya. Tapi mereka tuh kayak, "Oh, gue mau ke perpus karena seru." Contoh, coba bikin reading program, artinya program membaca. Anak itu misal baca aja, mereka tuh setiap pekan boleh dipinjamin satu buku atau mereka bolehlah ke perpustakaan baca buku yang sama. Nanti ketika selesai mereka baca satu chapter atau satu bab, ada pustakawan, ada bagian perpustakaan yang mau mendengarkan mereka baca apa tadi gitu. Jadi bukan hanya mereka pinjam buku, tapi mereka nggak cerita nih isinya apa. Justru mereka punya teman diskusi. Itu yang harusnya difasilitasi oleh sekolah. Sekolah memfasilitasi perpustakaan yang hidup. Kalau oke lah, kalau misal oke mereka ke perpus harus baca terus cerita, aduh nambah PR kerjaan. Ya udahlah, bikin di perpustakaan itu misal sekarang perpustakaan ada program berbagi snack gratis. Anak yang bisa baca 2 halaman terus cerita isinya dapat snack gratis. Jadi anak tuh, "Aku mau nih lumayan snack gratis." Jadi cara atau strategi yang paling jitu menurut saya adalah bagaimana menghidupkan perpustakaan sekolah sehingga perpustakaan itu menjadi tempat yang paling diminati oleh siswa, Baik, gitu. Bu. Sepertinya di SD saya butuh pustakawan ya, Bu, ya. Untuk lebih Oh, mengkoordinir ya, Bu, ya, untuk lebih menghidupkan perpustakaan lagi. Karena di SD banyaknya itu mungkin karena tidak ada tenaga pustakawannya jadi, terlihat jangankan bukunya, Bu, ya, ruangannya aja mhm. terlihat beda pas masuk ke ruang perpustakaan, dingin gitu gimana, jadi anak-anak juga mungkin kurang berminat sepertinya itu ya, Bu, ya? Bet Mhm. mhm Baik Ibu, mhm. di topik yang terakhir tentang teknologi ya Bu ya. Mhm Sekarang menurut Ibu bagaimana peran teknologi, yang sekarang sedang menguasai dunia pendidikan ini ya Bu ya? mhm. Seperti bagaimana perannya Bu? Kalau menurut saya selalu ya, teknologi itu bagaikan 2 sisi koin yang berbeda. Selalu it always has positive and negative side lah ya. Selalu punya posisi positif dan negatifnya. Tapi, semuanya tergantung pada kita nih, kita Iya. mau ngambil sisi koin yang positif atau negatif. Kalau buat saya, teknologi itu memberikan peranan penting sekali dalam pengembangan pendidikan. Pertama, dengan ada teknologi, baik guru itu menambah update mereka, skill mereka tentang pengetahuan apa sih yang terjadi di luar sana, metode apa sih yang sesuai untuk anak gitu. Dan anak-anak juga semakin engagement atau ketertarikan mereka dalam proses belajar mengajar itu lebih tinggi kalau kita menggunakan teknologi. Contoh, kalau kita mau cerita satu hal atau satu kisah lah pada anak,
kalau kita nggak pakai teknologi, kita butuh guru yang betul-betul punya atau memiliki storytelling yang baik, bener Mhm. nggak? Iya betul. Tapi kalau misalkan kita di sekolah itu nggak punya guru yang bisa memiliki storytelling yang baik, itu menarik perhatian siswa, apa yang kita butuhkan? Teknologi. Kita perlu YouTube, kita perlu semuanya lah agar mereka siswa kita itu akses ilmu yang mereka dapat itu bisa melalui teknologi. Tapi teknologi itu tidak bisa mengubah manusia. Itulah mengapa penggunaan teknologi itu harus controllable ya. Artinya bahwa banyak sekali contohlah kemarin kita 2 tahun yang lalu Covid ya, Iya betul, Bu. online. Siswa tuh kan akhirnya mereka menggunakan teknologi kadang-kadang overtime, Iya. ya. Beres sekolah karena ibu lagi kerja, akhirnya mereka gaming, gitu Malah ya. Nah, tugas pokoknya enggak dikerjakan ya, Bu? betul, tugas pokoknya terlewat karena sibuk gaming. Jadi, ya seperti itu, tetap harus ada kontrol kita sebagai tenaga pendidik, kontrol orang tua, tapi juga tidak block minded, artinya, teknologi selalu buruk, tidak usah pakai teknologi, enggak juga gitu. Jadi, ya tergantung kita menggunakannya. Oke, Bu, untuk tadi dampak ya, Bu, ya, apa Mhm. apa Ibu memiliki cara atau tips untuk mengatasi dampak tersebut, Bu? Khususnya untuk guru atau siswa itu sendiri, Bu? Dari penggunaan Iya, teknologi dari ya. penggunaan teknologi itu, Bu. Kalau menurut saya gitu ya, kalau penggunaan teknologi sebentar, kalau dalam konteks belajar di sekolah, misal kalau untuk guru mungkin dampaknya misal terlalu over over, apa ya, terlalu banyak menyerahkan tugas pendidikan pada pendidikan juga tidak baik pada teknologi juga tidak baik ya. Contoh nih, banyak kasus nih, siswa mendapatkan tugas melalui WhatsApp, guru hanya share, "Tugasnya Iya, ini kirimkan." betul. So that's it. Itu teknologi yang digunakan tapi itu, kebablasan. Iya. Artinya tidak ada kontrol guru. Tugas mereka juga kadang dicek atau tidak kita nggak tahu, gitu ya. Jadi, dampak negatif dari guru dalam konteks pendidikan atau pembelajaran di sekolah dalam menggunakan teknologi adalah jangan pernah terlalu bergantung pada teknologi. Pada satu kondisi teknologi tidak bisa digunakan, tetap kita yang paling terdepan, yaitu manusia. Kalau dampak yang pada anak gitu yang harus kita kontrol adalah yaitu ketika anak misal sudah melek teknologi, mereka bisa mengoperasikan mobile phone atau handphone, kemudian laptop, itu juga harus ada kontrol. Sekali lagi, pendidikan itu tidak hanya 100% pada sekolah, ada juga tanggung jawab orang tua. Ketika di sekolah anak-anak dibatasi dengan gadget, tapi penggunaan teknologi hanya pada tujuannya khusus pendidikan, di sekolah anak-anak tidak menggunakan teknologi selain untuk pendidikan. Di rumah maksud saya, tidak selain untuk pendidikan dan itu harus dikomunikasikan dengan orang tua, seperti itu. Baik, Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Pertanyaan saya sudah semua saya tuangkan, eee, menambah sangat menambah wawasan saya mengenai identifikasi masalah yang saya temukan. Semoga Mhm. inspirasi dari Ibu bisa membawa kebaikan untuk saya dan khususnya untuk anak-anak saya di kelas ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas segala waktu Oke. dan segalanya, Ibu, ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Amin.